Balik lagi di Bacot Podcast hari ini. Kita nggak ngomongin tentang divisi atau apapun, karena tamu spesial hari ini adalah kawan sekaligus saudara baru saya di ranah industri ekonomi kreatif. Mari kita sambut Alvin Sevin. Thank you. Yo. Apa kabar, Bos? Kabarnya sih ya wis ngene iki. Ngene iki piye, Mas? Wah, angel lho, ngene iki kudu mbok definisikan ngene iki. Soale ngene iki muki akeh, Mas. Ora pernah sithik lho, nek ketemu awakmu ya anyar terus pokoknya. Anyar terus. Ya, kayak gini. Aku sengaja ngundang kamu hari ini tuh kayak aku pengen tahu aja pola pikirmu, terus caramu menilai sebuah usaha kita yang kita jalani bareng ini. Kita kan toh masuknya di industri ekonomi kreatif ya. Yes, betul. Ekonomi kreatif yang notabene kita melihat sebuah peluang lah. Ya. Kayak gitu. Kalau boleh tahu pendapat lu tentang hal yang aku lakuin ini di matamu, di mata seorang Alvin Batara Production itu seperti apa sih? Keren banget sih, Bro. Karena jujur ya, bukan gara-gara kamu temenku atau kamu saudaraku, enggak, Bro. Karena aku jujur sangat menghargai bisnis kreatif untuk saat ini. Dari tahun 2025 kemarin sih sebenarnya. Karena menurutku ekonomi kreatif saat ini mulai dari tahun 2025 awal sampai 2026 ini grafiknya tuh berkembang terus kalau aku lihat. Karena apa? Karena semakin banyak di luar sana orang-orang pembisnis atau siapapun lah itu membutuhkan kita untuk aktif di dunia kreatif. Gak usah jauh-jauh lah, Mas. Contoh, semua usaha UMKM aja mereka butuh Instagram kan, dibuat promosi. Semua usaha UMKM butuh apa? TikTok kan, dibuat upload video lah dan segala macam, dari segala entah itu informasi, entah itu promosi, hard selling, soft selling, mereka semua butuh itu. Jadi menurutku bisnis kreatif ini akan sangat berkembang berjalannya waktu. Karena apa? Itu berkesinambungan terus di dalam hidup kita. Nggak cuman, itu baru contoh simple, Mas. Belum yang perusahaan-perusahaan gede. Sekarang kalau perusahaan gede, kamu nggak punya company profile yang bagus, gimana kamu mau jual perusahaan? Kan sesimpel itu kan. Baru itu. Jadi visual ya. Visual. Itu yang aku jalanin, Mas. Masih sangat simpel. Sedangkan kamu menjalani yang lebih besar lagi, Mas. Gitu loh. Cuman sekedar kita ngobrol di mic ini kan bisa jadi informasi. Nggak, tapi kepercayaanku tuh gini, Vin. Dalam arti aku tuh, saya banyak membaca ya. Saya banyak membaca, saya banyak belajar lewat digital ya, terutama lewat podcast, lewat YouTube. Semua hal itu aku pelajari benar-benar otodidak di online dan buku yang emang aku cari untuk biar bertambah pola pikirku. Nah, masalahnya saya tuh selalu percaya bisnis besar itu karena tim yang bagus. Betul. Selalu saya percaya itu. Betul. Aku nggak tahu ya, kita dipertemukan atas dasar apa, aku juga nggak tahu. Tapi saya yakin suatu saat kita bakalan sama-sama teriak. Ya. Saya yakin itu. Amin. Tapi ketika kamu berteriak, saya menganggap itu, Vin. Inilah partnerku. Nah, itulah pola pikirku yang harus kamu tahu. Siap, thank you. Suatu saat kamu pasti, aku pengen kamu berteriak, dan suatu saat jangan kaget kalau aku tuh pasti berteriak. Ya, betul. Ya, itulah aku. Betul. Nah, kayak gitu kamu harus tahu, Vin. Betul. Dari podcast ini, aku pengen kamu tahu seserius apa aku di industri ini. Betul. Jadi ya, kita seru juga loh, Bro. Kita ini bikin sebuah episode podcast memperkenalkan kita, aku dan kamu dan perusahaan kami masing-masing bekerja sama, terus kita ngobrolin di podcast. Seru banget loh. Aku jujur gak kepikiran, Bro. Kayak I think it's a nice place, sebuah komunitas yang pas dibuat kita obrolin juga sih. Karena dari kita yang punya background yang berbeda awalnya. Aku dulu gak kenal kamu dulu gak kenal aku. Sampai kita ketemu dengan tempat dan waktu serandom itu, ya kan, waktu pertama kali perjumpaan kita kan. Dan sampai pada akhirnya kita mencetuskan sebuah kebersamaan yang sangat di luar nalar sebenarnya kan. Nggak pernah kepikiran dong sama kita kan. Tapi kok ya bisa. Ya entah itu mungkin memang aku percaya sih dengan adanya energi semesta tuh, aku percaya, Bro. Dengan adanya Tuhan, dengan adanya Allah kita tuh aku percaya. Aku yakin itu semua pun juga udah disetting sama yang kuasa di luar kekuatan kita lah istilahnya. Tapi yang aku percaya adalah ketika aku ketemu kamu dan kamu ketemu aku, kita merasakan feel dan soul yang sama. Itu aja sih. Dan aku setuju sih sama kamu, Bro. Kayak
sebuah perusahaan yang besar, proper dan bagus itu memang bergantung pada tim. Karena kita nggak mungkin bisa kerja sendiri. Nggak perlu perusahaan yang besar tuh butuh tim yang besar, bro. Sebenarnya tim yang kecil pun enough. Asalkan apa? Solid satu. Yang kedua, skill mereka masing-masing juga sudah maksimal semua. Aku yakin itu lebih proper sih daripada kamu punya perusahaan besar dan tim yang besar tapi beberapa orangnya masih nggak maksimal kayak gitu. Tapi ketika kamu punya perusahaan yang besar dan timmu sangat mapan, sangat menguasai bidang itu, pasti itu akan lebih cepat untuk berkembang juga. Iya sih. Itu Lebih sih. lebih saling menutupi kekurangan. Exactly. Saling ya itulah pola-pola bisnis lah. Tapi by the way lu suka nonton kartun gak sih? Suka lah. Gua hidup dari kecil nonton kartun, bro. Kartun apa yang kamu suka? Semua, bro. Semua. Dari Jepang, dari kartun setiap hari Minggu yang diputar di Indosiar, entah itu dari Power Ranger lah, entah itu Ultraman lah, entah Shinchan lah, entah Doraemon lah, entah anim lah. Suka, bro. Cartoon Network lah. Suka, bro. Dexter. Tapi the best cartoon for you apa? The best cartoon for me sampai sekarang sih I think Kamen Rider sih. Kamen Rider. I think so. Ya nggak tahu itu kartun nggak sih? Kartun kan masuknya. Ya, tapi kartun Jepang ya, kan. kartun Jepang. Itu sama Power Ranger sih. Karena aku dari dulu kayak aku nggak mau waktuku terganggu. Setiap minggu pagi harus nonton Power Ranger pokoknya kayak gitu. Ya, Power Ranger. Karena kan cuman hari Minggu pagi kan Power Ranger diputar di Indosiar waktu itu. Kenapa sih aku nanyain kartun? Kenapa? Gak tahu. Karena Kenapa? kartun tuh industri paling dari kecil kita pasti suka. Iya bener. Dan energi anak kecil itu putih lah, maksudnya kosong lah. Betul. Saya baca buku sih. Jadi ketika menanyakan ke orang tentang kamu suka kartun apa dan sebagainya, masa kecilmu itu adalah ketika kamu nonton kartun yang ya Kamen, Power Rangers, berarti you want to be hero. Itu udah kayak yang saya pelajari seperti itu. Nah, anehnya kalau aku tuh suka Doraemon. Si pemalas Nobita ini, dia itu selalu dapat pertolongan apapun. Iya betul. Aku yuk pengen kayak Kamu Nobitanya, gue Doraemonnya dong. Karena kan kamu kan kurus kacamataan nih, persis kan kayak Nobita kan. Aku gendut nih. Si pemalas yang hoki terus loh. Apa aku Giant ya? Tapi Giant kan aku Doraemon aja deh. Karena aku punya alat segalanya. Basic pertanyaannya jawabannya cuma sebatas itu. Kalau filosofi hidup. Filosofi hidup tentang apa dulu nih? Apapun sih. Jadi oke lah, kita balik lagi ke bisnis lah. Balik lagi ke bisnis. Filosofi quote lah. Di bisnismu tuh apa sih? Sebenarnya banyak banget ya bro. Banyak banget quotes yang berkesan sebenarnya di dalam hidupku. Tapi untuk berbisnis aku tetap milih sama yang aku bilang ke kamu terakhir sih. Go hard or go home. Karena ketika aku sekali menentukan sesuatu, apapun itu yang aku kerjain tuh harus berkembang, harus jadi besar. Go big? Ya, go big or go home lah, kayak gitu-gitulah. Go hard or go home maksudnya dalam arti kita mau keluar dari zona kita itu kayak ya lu harus totalitas. Kayak gak ada namanya kamu mencoba untuk berbisnis atau try, gak mau aku. Kayak misalkan aku udah menentukan sesuatu, contoh terakhir ya yang aku kerjain nih sama teman-teman ya. Itu semua planning bisnisku tuh cuman dari hitungan jam paling bro. Aku ketemu kamu nih. Ketemu kamu. Kita ngobrol kan. Bro gini. Nanti kita kerja sama ya. Oke deal. Kita jalan. Sama juga kayak bisnisku Eternal pun juga gitu. Ketemu ngobrol. Deal. Gas jalan. Bisnisku barber. Kayak hari ini kayak. Bro aku punya ruko kosong nih. Mau dipakai apa ya? Wah kamu ada ide apa? Barber. Wah cocok tuh barber. Tempatnya di mana sih? Oh di sini. Oke. Di situ ada barber apa? Oh ini. Oke, jalanin aja. Kita bikin barber premium. Udah. Pada saat itu kita ngopi, kita cari desain interior, kita panggil desain interiornya besok, lusanya kita meeting, kita suruh desain interior gambar sama RAB, proses 6 hari, aku terima gambar, aku terima RAB, ACC semua sama partner-partnerku, jalan langsung bangun bro. Nah itu berapa lama itu? Pada sekarang? Picasso itu ya? Iya Picasso itu sudah berapa ya? Berarti 4 tahun ya? 4 tahun 4 tahun bro. Oh, yang aku lihat kan kamu sempat bilang di Bali, terus aku kayak cek-cek lah kan selama ini kan kemarin aku tinggal di Bali kan. Betul. Terus aku cek, oh iya ini Picasso, iya pernah lihat gini. Kita buka di Renon ya. Renon. Karena kebetulan memang ada ruko di situ punya partner kita. Terus ya udah daripada rukonya nganggur kita bukain aja gitu. Ruko sekaligus kantor kan itu waktu itu. Terus jadi barber. Ya, sekarang kita Picasso udah 4 cabang sih. Di Solo ada 3, Bali 1,
terus ini kita mau on the way Jakarta, sama kita mau on the way Sragen juga sih. Nice. Ya. Plan kita. Ya, good Plus, luck, Mas. amin. Nah itu sama bro, kayak gitu. Kayak kita planning kayak bener-bener kayak cuman 1 minggu aja. Karena momentum juga sih. Begitu ide kita baru panas ini, di saat itulah kita bener-bener, kamu harus go big sama go hard itu tadi. Nggak cukup bro ketika kamu go big doang tapi kamu nggak mau go hard. Karena apa? Gue masih percaya sama apa ya, kerja keras. Kayak dari dulu aku terlahir di keluarga yang bisa sampai detik ini karena kerja keras. Semuanya. Jadi kayak apapun itu kamu harus kerja keras. Apapun itu kamu harus kerja keras. Bener. Memang zaman-zaman sekarang atau banyak buku yang mengajarkan kita kerja itu harus efisien. Dengan Kerja waktu yang cerdas, seminim mungkin, secerdas mungkin, dengan pendapatan yang segede mungkin. Itu memang nggak salah. Tapi aku masih mempercayai ketika kita kerja keras, dalam arti benar-benar kita menuangkan segalanya atau bahasanya all out, itu kita pasti akan lebih maksimal. Dan bahkan sampai detik ini pun ya, apapun yang kami kerjakan ya tiap hari masih kita cek kayak gimana sih kebersihannya, gimana sih, ada kendala apa sih, kayak gitu-gitu. Kita masih terjun langsung ke lapangan, keliling, ngecekin semua satu persatu kayak gitu. Kalau pola pikir yang aku bangun tidur kerja keras, urusan rezeki itu sama yang di atas, bahasanya kan gitu kan. Betul. Istilahnya kan bahasanya gitu. Kalau pada akhirnya kan memang gitu bro. Ya, rezeki udah ada yang ngatur, bener. Tapi kalau kita bangun tidur terus kita cuma ngopi, nonton TV, nonton Power Ranger itu tadi ya rezeki ya nggak akan datang juga kan bro. Ibaratnya. Sekarang kita mau gimana? Mau gimana kita ketemu kalau aku cuma di rumah nonton Power Ranger? Kan gitu kan kasarannya. Jadi banyak yang nggak tahu siapa makin dekat sama seorang Alvin itu ada podcast dari namanya Voice of Influence waktu itu. Sama Faye waktu itu. Ya sama Faye. Yang saya kenal Faye itu ya cepat sekali. Terus di balik produksi Voice of Influence itu ternyata ada saya. Saya sebagai kreatif director itu dibantu sama Mas Topik ya waktu itu. Betul. Topik Sudirman yang sekarang berlari terus gitu. Berlari terus. Ini baru lari ke Jakarta. Solo Jakarta lari ya Mas. Pelarian. Aku ya bingung. Berangkat sampai sana pagi nanti sore wis balik Solo. Iya. Terus besok is meeting meneh mbak aku. Kayak welok bro aku ngomong. Lari oke. Ciri-ciri orang keren yang sesungguhnya itu dia. Saya bos saya itu luar biasa. Big boss itu. Big boss bro. Sama kalau sama big boss di Kodawo lah siap bos. Ya tidak berani saya. Plan-planmu jangka pendek saat ini apa? Plan-plan jangka pendek saat ini jangka pendek ya fokus sama bisnis kita tuh bro. Our baby ini number one bro. Karena nggak repot juga. Bakal gila-gilaan bro. Abis ini kamu melancong dulu. Ciao Bella abis ini. Agak lumayan lama tuh 1-2 minggu. Habis itu kita lari bro. Mau gimana lagi, kita udah persiapan buat itu bro. Jakarta jadi ke Jakarta. Jumat jadi ke Jakarta. Rencananya minggu depan karena ya ada schedule yang harus dirubah. Jadi dari balik lagi ya tadi di podcast Voice and Friend itu aku dengerin omongan seorang Alvin tentang pentingnya jadi sehat ya waktu itu. Dan gym memberku baru aktif kemarin. Udah soft opening belum gymmu? Udah dipakai belum membernya? Rencana besok. Rencana besok bener apa besok lusa tuh? Karena emang saya harus sehat, saya harus fit karena ke depan juga banyak sekali hal yang harus saya lakuin. Dan sebenarnya aku tuh ngopi omongan waktu itu sih karena aku belum pernah di fase itu ya, yang benar-benar peduli sama bahasanya mencintai diri sendiri sih. Kayak apa ya, gym dan sebagainya gitu. Terus aku mau nanya, kalau gym itu awal-awal aku belum pernah nge-gym ya, meskipun beberapa kali di Bali itu aku diajakin nge-gym, tapi lebih kayak ngaco aja lah, nyari kegiatan nyore menjelang sunset lah. Itu tuh lu bisa ngasih masukan ke gue gak sih, istilahnya dalam arti untuk awal-awal ini meskipun aku pakai PT ya, itu tuh seperti apa sih? Kalau buat aku ya bro, sebenarnya kamu pakai PT udah benar, kayak pola latihanmu bakal benar, kamu akan lebih minim cedera karena teknik yang akan kamu gunakan pasti udah ditata sama si PT ini. Karena kan gak mungkin dong PT kayak sembarangan cuma ngelatih doang, gak mungkin. Dia pasti tahu teknik-tekniknya yang benar. Terus tahu supaya gimana caranya gak cedera. Kayak pendinginan, terus warming up itu pasti juga ada juga di menunya dia. Kalau buat aku sih kasih saran kamu sebenarnya sih yang susah di gym itu bukan latihannya bro. Tapi kayak lifestyle-nya sama konsistennya. Yang susah tuh itu. Karena ketika orang
nggak konsisten dalam apapun itu ya, termasuk olahraga yang lain ya, lu nggak akan jadi apa-apa bro. Pada Iya sih. akhirnya kayak benar, memang olahraga itu memang buat sehat. Tapi di balik sehat itu kan sebenarnya kayak gym ini mengajari kita, dibuat kita sabar juga. Mhm. Karena apa? Yang harus kamu jalanin tuh every day is gonna be the same. Mhm. Latihanmu dada ya kayak gitu-gitu aja, latihanmu bahu ya kayak gitu-gitu aja, back ya kayak gitu-gitu aja. Dan nanti kamu harus masih kardio juga, dibuat nyehatin jantungmu juga. Tapi dari situ selain ngajarin kamu buat sabar dengan aktivitas yang membosankan itu, dia juga ngajarin kamu dibuat juga kayak, wah, ternyata perkembangan badan gua ada ya, kayak tipis-tipis tapi berkembang ya. Mhm. Gimana sih caranya biar lebih cepat? Oh, jaga makan. Oh, protein intake-nya harus diperhatikan. Oh, tidurku harus dijaga. Oh, tidur itu harus berkualitas. 6 sampai 8 jam. Ya kalau bisa syukur-syukur 8 jam misalkan. Terus, oh ternyata kalau malam itu tubuh kita memproduksi enzim-enzim, hormon-hormon yang dibutuhkan untuk recovery dan segala macam. Jadi kayak akan lebih ke arah sana sih. Terus tentunya dengan ke arah sana kan pasti kamu juga akan kayak membenerkan habitmu kan. Yang biasanya kamu makan goreng-gorengan jadi nggak makan gorengan. Terus kamu yang biasanya nggak pernah kardio akan menjadi kardio juga. Maksudnya jalan pelan kayak atau lari kayak atau apapun itu bentuk kardionya. Ya otomatis tubuh kita juga akan beradaptasi dengan itu bro. Yang Mhm. dulunya mungkin, aku nggak ngerti ya, cek darahmu seperti apa. Mungkin yang dulunya kamu punya kolesterol, jadi karena olahraga, karena jaga makan dengan habit yang baru, lifestyle yang baru, jadi nggak punya kolesterol. Kan syukur bro, maksudku dalam artian nggak perlu minum obat, cuman benerin lifestyle aja bisa berkembang. Tapi yang susah itu sih, Oh, konsisten sih menurutku. sampai segitunya ya? Iya bro, membosankan loh bro. Iya. Sumpah kalau kamu pikir latihan tuh Iya. gitu-gitu doang bro. Tapi demi sih Tapi kalau demi Bro, betul. Dan ke waktu orang kayak kita ini kan, mmm, yang kita nggak bisa mematok kayak contoh, kita mau padel nih harus iya. jam 3 sampai jam 5, Mmm. lapangannya harus sewa jam 3 sampai jam 5, kan kita nggak bisa gitu Bro, Mmm. orang kayak kita. Karena kan Mmm. tahu-tahu kita ditelepon jam 3, "Lu mau duit nggak? Ayo Mmm. meeting." Ya otomatis kan padelnya nggak jadi, meeting dong, Iya, iya. otomatis, kan gitu kan. Mhm. Aku lebih suka kayak olahraga tuh dengan fleksibilitas waktu sih lebih Mhm. tepatnya. Jadi makanya aku memilih gym tuh karena fleksibel dibuat aku waktunya. Itu sih. Ya beda kalau kamu pakai PT ya. Mmm. Tapi kan awal-awal pakai PT ya it's okay kan. Mmm. Beberapa kali pertemuan kamu udah menguasai latihan sendiri karena udah hafal pattern-nya. Oh gitu. Kayak gitu. Kalau Mmm. aku udah nggak pakai PT lagi kan enak bro, Iya, iya. maksudku. Karena udah tahu ya? Oh, Mmm. waktu kosongku jam sekian nih langsung kosong nih langsung pack the bag go to the gym. Udah. Mhm. Waktu kosongku nih jam sekian nih, udah nggak ada agenda lagi, nggak ada telepon, pack the bag, go to the gym. Mmm. Amit-amit, posisi nge-gym di telepon. "Bro ayo meeting," gini, ya udah tinggal taruh lagi, ganti Mmm. baju, mandi, berangkat, selesai. Iya, Kan iya. gitu. Jadi Iya. enak, fleksibel. Iya sih, Mhm, ngelihat cara melihat sebuah usaha, mhm, caramu, energimu untuk melakukan sebuah mhm, usaha itulah sebenarnya secara nggak sadar ya, Vin, ya, kamu mhm. tuh menularkan energi itu tuh ke aku gitu loh. Amin, amin. Saya berani mengambil Amin. keputusan dengan seberani itu, Mhm, tapi balik lagi pasti kan kita harus belajar ketika kita ambil sebuah keputusan tuh nggak ngawur lah, betul, bahasanya kan betul, kayak betul. gitu. Harus tepat sih. Iya, Mhm, harus tepat. Terus selama ini yang kamu kerjain lah katakanlah yang amat sangat go hard gitu. mmm. Tapi pernah nggak sih di perjalanan tuh kamu memutuskan untuk berhenti aja di perjalanan bisnis lah, apapun itu? Kalau berhenti atau slow down pasti pernah Bro, Oh gitu. pasti pernah. Nggak mungkin dalam hidup 31 tahun, aku kan 31 tahun nih. Mmm. Dalam hidupku 31 tahun aku nggak ngerasa kayak exhausted atau bener-bener kayak, eee, I think I'm enough deh, kayak Mmm. gitu-gitu. Itu ada Bos, Mhm. banyak sih momen-momen kayak gitu. Kita nih manusia Bos, bukan Mmm. robot Bos. Robot mah enak, capek dikit tinggal cas, ganti baterai, hidup lagi robotnya. Iya. Ya lah kita, Iya, iya. kan iya kan? Iya, Ibaratnya kan iya. kayak gitu. Mmm. Banyak Bro momen-momen kayak gitu, kayak Mmm. memutuskan nutup salah satu usaha pun juga ada. Terus, Mmm. memutuskan untuk tidak lagi meneruskan usaha juga ada. Jadi Terus, memutuskan untuk memulai hal yang lain juga ada. Banyak mmm, Bro. Terus kehapusan orang kayak gitu-gitu tuh wis lumrah lah standar manusiawi ya? dalam bisnis. Iya. Standar SNI Bro. SMP Heeh. harus kena tipu dulu Harus kena baru tipu tahu Bro, betul. Supaya baru tahu pengalaman hidup apa supaya bisa menanggulangi iya, kayak iya, iya. gitu-gitu. Oke sih, berarti Heeh. kalau udah pernah Mhm, ngerasain apa, mhm. gagal itu emang dalam sih itu. Betul, Itu udah betul.
Ya yang penting kan gimana cara kamu balik buat berdiri lagi kan. Iya Itu. benar. So aku dapat informasi kemarin itu kan ya kita kayak ngobrol-ngobrol kan kamu tuh dulu pernah kuliah di sound engineering. Bener, Ya itu. bener. Terus mendadak kamu invite aku ke Kreatif Hubmu Suga untuk apa? Ultah ya yang Ya, notabene aku Enif. Enif. Yang aku lama sekali nggak mengunjungi tempat itu kan. Saya ngeliat gila ini soundnya anjing gitu. Oke lah sound engineer lah. Oke lah dan dengan refleks kamu gimana mas soundnya ya. Nah kayak gitu tuh itu yang benar-benar sound itu yang ngederek pattern penempatan dan sebagainya itu kamu apa dari tim kamu yang kamu kasih masukan apa Ya gimana? aku sama tim sih. Kebetulan gitu. gini bro, kebetulan aku punya soundman. Soundmanku itu beliau udah bersama di hidupku dari aku waktu SD SMP bro. Dia itu dulu ikut kru, ceritanya itu kayak nge-kru band gitu loh bro. Dan itu kayak di lingkup circleku, aku kan dari kecil main musik kan. Jadi kayak ketika aku festival band atau apa tuh pasti ketemu beliau. Kayak kita band-bandan dia bantu nge-kru tempatku atau dia bantu bersih-bersih alat di studioku kayak gitu. Dia udah kenal keluargaku tuh bener-bener dari aku kecil bro. Bener-bener dari aku kecil. Jadi aku udah tahu bener ini orang kapasitasnya seperti apa. Dan ternyata berjalannya waktu setelah selain dia nge-kru juga dia belajar soal sound. Belajar soal sound system dan segala macam. Operate lah ibaratnya kata kayak gitu. Dari recording sampai live PA pun dia belajar. Terus pulang dari Australia, sebelum aku punya bisnis kafe apa-apa itu, ketemu lagi nih. Ternyata dia masih bekerja ikut orang kayak freelance juga fokus di soundman itu. Kayak operasiin lah, operate lah kayak gitu. Terus berjalannya waktu, aku punya bisnis kafe nih atau creative hub nih yang membutuhkan soundman. Di situ aku pakai dia waktu itu as a freelancer. Kayak bantuin aku dong setting ini kayak gitu. Terus pada akhirnya aku punya Suga Creative Hub itu. Dulu awalnya soundman-nya bukan dia juga. Pada akhirnya karena aku nggak puas dengan pekerjaan soundman-ku yang lama, akhirnya aku cari soundman yang baru. Jodoh nih sama nih orang. Wah, pada saat itu dia udah nggak kerja ikut orang, dia udah memutuskan dibuat aku pingin settle nih kayak gitu, nggak freelance dan segala macam. Mungkin freelance masih ada ya, karena aku nggak melarang sih sebenarnya kayak itu rezeki lu bro. Kalau lu mau terima freelance nggak apa-apa, yang penting lu tanggung jawab posisi sama tanggung jawab jam kerja gua kayak gitu. Kalau misalkan pas aku ada event ya kamu harus ada kayak gitu. Aku sesimpel itu sih bro. Nah terus jalannya sama dia sampai sekarang dan akhirnya kita juga kayak apa ya, untuk sound system kayak berkembang gitu sih, kayak kita invest lagi yuk invest lagi yuk invest lagi yuk. Jadi uang yang kita dapatin kita investin lagi, uang yang kita dapatin kita investin lagi, sampai sound-nya jadi sedemikian itu. Standar sound bagus tuh seperti apa sih? Sebenarnya standar sound bagus tuh nggak perlu mahal bro. Yang penting racikannya apa sih? Oke, saya itu penikmat musik. Saya amat sangat penikmat musik karena dimanapun tempat saya selalu mendengarkan soundnya. Ya. Di kafe manapun saya selalu kalau soundnya buruk apa nggak cocok di kuping saya, Males. dengan cepat saya pasti pulang. Karena emang picky banget saya melihat kayak gitu. Nah, aku cuma pengen tahu. Aku cuma pendengar, saya nggak tahu nih tentang sound. Nah kalau di ketika kamu sekolah itu standar sound yang untuk para penikmat musik itu tuh sound yang seperti apa sih? Untuk kamu sekolah waktu itu ada ilmu-ilmu nggak sih? Sebenarnya gini, kalau waktu aku sekolah di Australia itu gimana kita memaksimalkan setup sound system yang ada itu sebenarnya segala sesuatunya harus kita balancing dulu. Kalau misalkan memang segala sesuatunya bisa lu balancing dengan stage yang proper, kita nyebutnya stage ya. Kayak ketika band bermain tuh kita harus bisa ngerti nih. Waktu kita soundcheck tuh kita harus ngerti nih, oh suara drumnya lokasinya di mana sih? Oh suara bassnya tuh lokasinya di mana sih? Kayak gitu. Dan itu benar-benar kayak harus balance everything. Kalau semisalkan apa ya racianmu nggak pas atau terlalu banyak treble-nya atau terlalu banyak high-nya, terlalu banyak low-nya juga pasti didengerin kan nggak enak juga bro. Kayak gitu. Jadi selain kamu utilize apa yang kamu punya itu ketika kamu mau memutuskan untuk berinvestasi, ya kayak kamu cari kurangnya. Oh dengan sound systemku ini high-ku udah gede nih, aku kurang low. Nah oke tambahlah low. Kayak gitu, tambahlah subwoofer kayak gitu. Berarti lebih kerasa ya itu. Kerasa sih bro, kayak aku nerangin juga susah. Iya itu jatuhnya kayak satu apa emang
Yes, itu rasa sih. Rasa Itu bro. tuh nggak bisa diomongin Secara sih. ilmu sih Iya, memang ada iya, iya. frekuensi. Iya, Kamu bisa frekuensi. dihitung lah dengan Iya, kamu iya. sound system kayak gini, frekuensimu sekian, kamu harus style seperti apa, kayak gitu. Itu ada ilmunya. Tapi selebih itu ya tetap rasa sih bro. Iya sih. Karena kayak kerjaan kita di kreatif hub juga sama kan, rasa kan. Kayak Iya. lu ngedit deh. Sama gak sih? Kayak gimana bro patokan ngedit yang bener? Susah juga kan ngejelasinnya. Iya. Di luar intro, hook, sama ending. Iya, iya. Gimana coba coloringnya dan segala macamnya kan juga rasa juga. Aku agak freaky sih kalau editing, nggak mau diganggu. Nah itu dia. Ya kayak gitulah. Nah. Saya kalau udah ranah editing tuh semi amat sangat introvert lah. Ya. Kalau udah editing. Balik lagi ke rasa, Vin. Apa yang lo rasain ketika kita shake hand untuk kerjasama itu? Yakin lah. Kalau aku udah mau shake hand ya berarti rasanya yakin lah. Kalau misalkan aku belum mau shake hand, nah itu pasti ada sesuatu nih yang belum beres nih kayak gitu. Tapi kalau aku udah mau, yuk guys kita shake hand ya pasti. Oke. Nah, sekarang aku kasih waktu untuk kamu bertanya gantian ke aku. Oke. Kamu bertanya. Nah sekarang tak balik deh. Buat rasa. Gimana pertamanya kamu ketika kenal sama aku, pada saat kita pertama kali ketemu, terus kita lama banget gak ketemu, terus tahu-tahu kamu dateng di Solo setelah pulang dari Bali dengan konsepmu bikin sekeren ini studiomu dan segala macam ini, terus tahu-tahu kenapa kok memutuskan buat manggil aku, dan pada akhirnya berjalannya waktu kita akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dan shake hand sama aku. Rasanya gimana coba? Gue tanya balik deh. Gue pengen tahu juga bro, nggak pernah tanya gue. Iya kan? Rasanya? Iya bro. Wani aku. Wani bro. Wani. Aku wani. Wani apa-apa. Wani apa? Karena apa yang memutuskan kamu buat mengambil keputusan berani itu ibaratnya? Kan kamu gak kenal aku bro. Oke. Awalnya. Oke. Gitu loh. Oke. Saya itu jujur di Bali mempelajari energi. Yang saya sekolah, benar-benar sekolah. Di Ubud. Nah, dan baik lagi feeling insting seorang pekerja kreatif itu emang kayak intuisi lah bahasanya. Itu tuh kayak kok nggak ada sama sekali. Pas ngomongin bisnis sama kamu tuh aku nggak ada pikiran biaya gitu loh. Serius itu se-flat itu. Pokoknya jalan aja dulu. Dan itu di antara sekian banyak orang yang emang aku tuju. Itu tuh yang paling cepet datang itu ya emang kamu bro. Oh ya? Ya. Oke. Jadi sebelum kamu sendiri aku udah beberapa kali try to approach lah. Ya, try to approach orang-orang pemain ekonomi kreatif di Kota Solo yang aku dapat infonya katanya amat sangat besar. Tapi dengan cara attitude mereka menemui saya dan sebagainya, itu hanya besar karena mereka banyak uang aja. Oke. Nah, hal-hal gitu tuh menjadi pengaruh untuk bisnis saya ke depan karena saya orangnya pola pikirnya itu kita semua manusia, kita semua rata. Harta dan sebagainya itu cuma masalah rezeki masing-masing. Titipan sih. Ya, titipan. Jadi, hal kayak gitu tuh kecil buat orang-orang, tapi besar buat saya. Jadi energi itu tuh ranah trust untuk kerjasama itu emang harus ada. Betul. Dan rasa ragu dan trust itu dari awal tuh nggak pernah ada aku. Ketika kita ketemu itu. Ya. Ketika kita ketemu ngobrol ya, itu. Ngobrol itu kayak karena dari awal tuh emang bisnisnya itu mau aku arahkan sama kamu. Emang aku arahkan. Cuma beberapa itu emang ya itu cara-caraku berbisnis ya. Dalam arti aku coba semuanya dulu. Yang paling masuk di pola pikirku seperti apa. Kayak gitulah. Ya kita harus ada pilihan lah. Karena aku gak mau di ranah ini ngawur ya. Nanti ngawur. Karena bukan karena nama besarmu. Bukan karena apapun dari kamu. Intinya aku kalau sama dia berantem itu untuk bisnis. Betul. Itu aja sih. Feelingku cuma itu sih. Aku sampai cekcokan sama orang ini nih pasti masalah bisnis. Dan itu aku butuh. Butuh hal kayak gitu sih. Tapi kalau kamu ngomong nama besar, aku nggak punya nama besar bro. Aku bukan orang yang besar juga di Solo. Aku berangkang bro dari Solo bro. Nah masalahnya orang-orang yang aku tanya itu selalu ngomonginnya seperti itu. Nah aku sendiri mau apapun intinya aku wani weh. Ya terima kasih bro. Maksudnya thank you buat energi positifmu yang kamu tangkep lah istilahnya. Cuman aku pun sendiri juga pasti banyak kekurangannya bro. Siapa sih sekarang manusia yang gak punya kekurangan, coba gue tanya. Ibaratnya gue juga bukan dari orang yang sembrono atau sak-sae lah istilahnya. Karena
apapun yang aku punya sekarang itu memang semuanya titipan juga, Bro. Aku nggak nyangka juga jadi kayak, eee, berkembang sampai di titik ini. Bahkan punya barber, punya creative agency, punya creative hub itu kayak di luar ideku, Bro. Mmm. Tahu-tahu muncul ada kayak ide-ide itu kan, aku percaya energi juga sih, kayak semesta gitu. Jadi kayak, Iya. itu bukan aku gitu loh, tapi Mmm. udah titipan Iya. gitu loh. Jadi kayak, dan aku dari dulu kan memang berangkang kan, Bro. Dari awal aku pupuk bisnisku, aku Mmm. siramin, aku sayangi tanamanku, Mmm. dan pada akhirnya bertumbuh, berkembang biak. Kan Mmm. seperti itu sebenarnya ekosistemku. Mmm. Jadi jangan pernah kamu, nganggep kayak aku orang yang gimana-gimana gitu. Aku Mmm. tetaplah Alvin ya Alvin. Iya iya. Kayak aku yang akan, duduk sama rata sama kamu, ya Mhm. berdiri sama tegak juga Iya gitu iya. loh. Nggak mau kayak aku berdiri di atas panggung, kamu di bawah, atau kita duduk, kamu di sofa, aku di lantai, atau begitu pula sebaliknya, nggak mau, Bro. Iya Kayak, iya. ayo kita Mmm. makan nasi ya makan nasi, nasi bandeng ya nasi bandeng, kayak gitu. Kita panen jagung ya kita makan jagung, Mmm. kita panen tebu ya kita makan tebu, Iya. kayak gitu sih prinsipku. We just human after all ya. Yai, Iya. dan aku sangat setuju karena, ternyata efek dari kayak kita beberapa kali brainstorming dan segala Mmm. macam tuh, energi yang aku dapetin juga maksimal banget dari Mmm. kamu. Mmm. Bahkan kita udah memutuskan kan, Bro, kayak Mmm. kalau sampai ada apa-apa di bisnis kita yang Iya. menyangkut, Mmm. permasalahan uang dan segala Mmm. macam, kita beresin aja bisnisnya, Bro. Iya. Yang penting kan saudaraan kita nggak Iya iya selesai, iya. kayak gitu sih. Ya itu, Itu celutukan-celutukanmu itu yang bikin aku tuh semakin yakin. thank you, Bro, thank you, Bro. Ya itu aku, Bro, Iya. apa adanya. Aku ndak isa moles diriku dhewe, Iya Bro. iya Ya sing iya. tak omongin ya wis itu aku Mmm. gitu, kayak it's nggak berpura-pura juga, Iya. nggak bullshit gitu Mhm loh, mhm. kayak gitu. Oke. Arti sukses buat kamu tuh apa sih? Sukses buat aku, Bro, Mmm. anak-anak timku Mmm. semua itu bisa makan bareng sama pesta bareng sama aku, Bro. Sesimpel itu. Mmm. Ketika mereka semua bisa makan bareng dan pesta bareng sama aku, mereka bahagia, happy-happy semua bareng, Mmm. eee, itu kan I think it's enough sih. Kayak apresiasi dari mereka, kayak aku cerita dari, Mmm. episodeku yang kemarin. Iya iya. Aku sempat bilang di, Voice of Influence waktu itu, Mmm. Anda salah satu, partnerku atau salah satu timku yang datang ke aku kayak berterima kasih Mmm. atas pekerjaan, pencapaian dan segala macam bla 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 dibuat Mmm. family kayak Mmm. gitu-gitu. Itu menurutku arti sukses sih, Bro. Mmm. Kayak buat aku bukan sukses itu bisa membeli everything, beli rumah, beli apapun itu, it's nothing for me, Bro. Kayak itu duniawi nggak sih? Kayak Iya. sukses lebih ke kayak ilmu padi aja sih, kayak aku kayak semakin kamu punya semakin merunduk Mmm. dan belajar lebih settle, belajar lebih bersyukur, belajar lebih menguatkan tim, kayak gitu sih. Mmm. Kayak tim, aku yakin tim tetap bakalan come and goes, Iya. karena itu manusiawi. Mhm. Cuman siapapun yang datang dan siapapun yang pergi itu sebenarnya bukan masalah, tapi siapapun yang mau stay dan berkembang bareng dengan kita, itu yang aku akan selalu, apapun yang terjadi tetap aku akan berjuang buat mereka sih, kayak Mmm. gitu. Ya Oke. namanya bisnis kan gitu ya, Bro, nggak mungkin bisnis selamanya untung kan, Iya. pasti ada ruginya kan. Iya. Tapi ketika kita rugi atau apapun yang terjadi kayak Covid kemarin, aku nggak pernah, Bro, ngeluarin karyawanku 1 ekor pun ibaratnya, nggak pernah, Oh, satu Covid tuh kepala. masih ya usaha jalan ya itu? Jalan, Bro, Mmm. rugi besar-besaran, Bro, Iya. dan bener, Bro, Iya rugi iya iya. habis-habisan, rugi Iya. besar-besaran, kayak semua tabunganku keluar dibuat kayak Mmm. Mmm. apapun yang terjadi timku Mmm. harus makan. Mmm. Boleh deh ditanya waktu Covid itu, aku masih punya data karyawanku, coba telepon, dipecat nggak? Nggak ada, Bro, satu pun. Bahkan karyawan pabrik, apapun itu semua, karyawan orang tuaku, karyawanku, semua nggak ada, Bro, satu pun yang dipecat dari perusahaan kita. Mmm. Ya ayo berjuang dengan apa yang bisa kita kembangin, Mmm. kayak gitu. Berarti mindset-mu di bisnis ini kamu banyak kerjasama sama orang ya? Eee, banyak kerjasama dibilang banyak pernah bekerja sama, Mmm. yes. Mmm. Tapi yang untuk saat ini bekerja sama dengan orang sih paling cuman tinggal 3 paling. Mmm. Sisanya kayak sama adikku kandung, adikku sepupu, kayak Mmm. gitu-gitu. Yang kemarin tuh, Ya, semua saudara di ruangan betul itu? betul Oh, betul, oke. yang aku kenalin itu, kan Heeh. saudara-saudara semua tuh, Oh, adikku ya. kandung, adikku sepupu, kayak gitu-gitu. Bahkan, eee, direksi-direksi di pekerjaanku itu kayak udah kayak angkat saudara, bener-bener angkat saudara, Bro. Kayak adikku dewe, mereka Mmm. manggil papi mamiku ya papi mami. Oke. Dan aku selalu nganggep kayak, tim itu bukan karyawan, Bro. Tim itu keluarga. Iya. Kita
kayak kemarin tuh Suga, kita Hmm. minum bareng. Ya satu minum Jose ya semua minum Jose kayak gitu. Kayak kita ngopi nih, aku kan punya kayak sama tim Eternal kan punya apa ya, seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau whatever lah mereka pengennya gimana kayak work from coffee shop kayak gitu misalkan. Ya ayo kita kerja sama coffee shop, ya kita minum kopi ya minum kopi bareng. Kita makan makan cemilan ya makan bareng kayak gitu. Ketika aku kayak beli beli minuman, beli kopi apa-apa ya ayo kita minum bareng lah. Aku kayak gitu sih lebih 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 sukanya kayak gitu. Iya, aku ngelihat, Mhm. Eternal ya, Eternal Mhm. Kreatif itu Mhm. mirip sekali sama industri kreatif yang pernah saya gabung juga. Mhm mhm. Ada namanya dulu tuh, ada Mhm. namanya Solid Solid Mhm. Team lah. Mhm. Itu tuh emang cara kerja kita emang kalau kumpul udah mirip sekali sama sama kalian yang aku lihat di kantor itu sih. Mhm. Seru sih karena emang harus seperti itu, vibe harus bagus, mood juga harus bagus, Mhm. dan semuanya nggak ada ewoh-pakewoh karena di dunia kreatif itu nggak ada itu apa hal kayak gitu karena yang kita harus kita kejar adalah deadline dan karya ya, Ya. karya yang maksimal sih. Ya aku selalu pingin apa ya, berikan apa yang terbaik lah dibuat Mmm, teman-teman sesuai dengan porsi yang aku dapetin juga gitu loh. mmm, Kayak boleh ditanya sama teman-teman Eternal, beberapa bulan pertama tuh bisnis apakah untung? Enggak, Bro. Banyak tomboknya juga karena awal-awal berbisnis kan kita mencukupi cuman holding bisnisku aja kan. mmm, Belum buka untuk umum dan segala macam ibaratnya. Otomatis kan minus. Ya wajar kalau pasti akan minus kan seperti itu. Cuman ya aku tidak pernah menunda atau yang apa bahkan memotong gaji mereka karena aku minus juga ibaratnya apa jadi kewajiban mereka ya kewajiban mereka gitu. Dan aku jujur sama mereka kayak, mmm, "Bro sorry, pada saat ini kita minus nih, mmm, habis ini kita THR-an. Aku nggak mampu nih iya, kasih THR kamu full. mmm, THR kamu akan tetap aku cairin sesuai, nilai yang kamu dapatkan mmm, itu hakmu, tapi aku minta tolong banget, tak cicil 2 bulan. mhm, Ini aku ngomongin di podcast loh, iya iya, itu bener-bener iya, aku nih. Jadi mmm, kayak, eee, ini setengah dulu ya, mmm, nanti setengahnya lagi bulan depan. mmm, Dan itu boleh dicek sama anak-anakku, jujur aja, mmm, apa adanya. Ya kewajibanmu tetap kewajibanmu Bro, itu nggak iya, akan aku sikat, kasar itu hakmu kok, mmm, gitu loh. Nah, kayak gitu sih Bro, aku lebih lebih menjaga itu sih, mmm, cengli-nya. mmm, Karena apa? Mereka udah, bekerja mati-matian nih dibuat kita. Ya kita namanya usaha ya, kan kita pasti butuh titik terang atau bintang terang dibuat momentum untuk berkembang. Dan ternyata setelah lebaran itu, kita ngerasain momentumnya. mmm, Blar 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 blar. Jadi kejujuranku sama mereka itu mungkin ada karma baiknya juga Bro. mmm, Begitu lebaran selesai kayak les 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 les, mmm, dan akhirnya ketemu kamu juga mmm, berkembang makin gede mmm, juga kayak, ini nih mmm, momentumnya, kayak mmm, gitu sih. Tapi memang rata-rata orang kayak yang kerja di holdingku bener-bener kayak, senior-senior ya, mmm, lama-lama loh Bro, kayak Mas Aryo itu udah 10 tahun ikut aku. Terus Faro salah satu timku Eternal itu juga udah 3 tahun. Dulunya pertama ikut Suga terus, masuk ke Eternal udah 3 tahun juga. Restu juga hampir 2 tahun ya? 3 tahun. 3 tahun juga dari Jeju pertamanya mmm, terus, berkembang ke Eternal juga. Terus si Topik ikut aku juga, oh Topik belum lama sih, Topik mungkin sekitar setahun 2 tahun sih Topik. mmm, Tapi sebelumnya kita kenal pertemanan udah 10 tahun juga, mmm. kayak gitu. Terus sampai Bancet tuh ya dari awal kita rintis juga sampai sekarang ya ada terus juga, banyak Bro. Jadi kayak senior-senior yang di top-topnya sebuah perusahaanku tuh udah lama-lama memang ikut aku, kayak gitu. Semua hal itu kamu maknai seperti apa sih? Apa? Karena kamu maknai sebuah, usaha usaha kerja keras itu lebih lebih saya melihatnya kayak kerja keras yang amat sangat karena saya sendiri juga belum pernah ke ranah situ. Karena kan aku selama ini kerjasama dan hal-hal bisnis Mhm itu tuh mhm. kan baru 4 bulan ini. Oke Karena selama ini kan aku staf ahli ya. oke Jadi hal kayak gitu tuh. oke. Jadi istilahnya kan kamu maknai seperti apa sih, apa perjalanan, apa cara-caramu untuk meraih rezeki ini? Ah, kalau aku sih jangan pernah nganggep dirimu bos sih. Mmm, Jangan pernah nganggep dirimu tuh, eee, owner atau mmm, apapun yang sebutannya lah, ya, kayak you being bossy aja udah salah Bro. mhm, Karena
itu bukan aku. Contoh, event nih, gila-gilaan nih, rame banget, 700 orang, 800 orang misalkan. Salah satu staff kasir misalkan nggak masuk karena sakit, ya backup kasir. Kayak gitu. Kayak, aku ngeliat nih kotoran nih, misalkan di meja nih, kotoran. Dan ternyata, staff office boyku atau cleaning serviceku baru sibuk ngurusin yang lain. Ya clear up, Bro. Aku mengotori tanganku sendiri, Bro, buat clear up. So, buat aku tuh don't being bossy sih. Kayak, apa yang bisa kamu lakuin, ya kamu lakuin. Kayak di Eternal misal. Di Eternal nggak ada yang kotor-kotor atau apalah misal. Mereka butuhnya apa? Marketing nih. Aku ada dealing sama klien, tapi marketing kita baru di luar kota misalkan. Terus si Mas Topik juga baru lari nih, nggak ada yang bisa nemuin nih. Ya turun aku, Bro. Tak dealing sendiri. Ya, Temenin Ros, temenin Far, apa temenin Tan. Siapapun yang bisa temenin lo. Terakhir kan kayak kita ngobrol tuh kan, ditemenin Galuh kan. Ya kayak gitu. Kayak, aku nggak pernah mau menunggu, Bro, dibuat kayak momentum. Semisalkan job desk ini punyanya si A gitu. Kalau misalkan si A nggak masuk ya aku siap terjun gitu. Bahkan aku ngomong sama anakku, walaupun dianggap mereka gojekan ya, Bro. Kayak, besok event gini-gini kelihatannya nggak ada yang bisa nge-shoot nih. Lah apa aku tak kasih nge-shoot wae. Ya mungkin hasilku elek ya, Bro. Makanya dikeceroki anak-anak. Ya sorry aku ya ora iso nge-shoot acara ono to. Aku ya gitu. Tapi misalkan memang itu aku harus belajar dan nge-shoot, ya it's okay. Diceng-cengin tuh sama anak-anak tuh. Diecehin terus aku. Jadi istilahnya follow the leader sih, aku ngeliat cara kepemimpinanmu itu sebenarnya caramu bersikap itu tuh bukan kamu yang pengen seperti itu, tapi itu jadi kayak ketika leader aja udah turun tangan dan melihat seperti itu kayak otomatis sih timmu itu pasti kayak melakukan hal seperti itu karena energi never lie ya. Dalam arti ketika kamu memberikan sebuah contoh yang seperti itu, bukan berarti kita pengen anak-anak seperti itu, tapi itu kayak example sih. ya itu kayak pasti itu diikuti kok sama dan boleh kalian tanya sama timku juga. Jadi kita itu bertemu kan sebenarnya sama sih, Pin. Nah. Jadi kasarnya kayak aneh juga karena yang aku treat ke timku itu saya selalu bilang kita itu tim. Gak ada bos di sini. Jadi semua hal itu kita harus saling menutupi cover biar tujuan kita utama itu dapat gitu. Kalau semuanya tergantung aku terus, ya ini bukan teamwork, tapi lebih kayak project aja sih, gini kan gitu. Ya aku lebih percaya itu sih, Bro. Kayak aku nggak mau kayak aku misalkan jadi owner malah membebani mereka. Kayak mereka butuh bantuan apa sih? Kayak misalkan kemarin ada keluh kesahku, sorry banget nih sebelumnya, sorry banget. Piye ada apa gitu. Terus mereka kayak aku harus take ke tempat ini nih, jaraknya jauh dan segala macam. Kayak ada nggak sih kayak kompensasi dibuat kami misalkan ketika kita harus menempuh jarak jauh dan segala macam ya kayak gitu-gitu. Terbuka aja sih. Nah, aku maunya kayak sebagai sebagai atap rumah kalian lah istilahnya. Ya aku maunya aku nggak mau kalian kepanasan juga kayak gitu loh. Hal kayak gitulah, Bro. Aku lebih suka kayak terjun ke lapangan dan mengerti mereka secara langsung gitu loh. Aku selalu ngomong ke mereka di semua global holding ya kayak weekly meeting itu kayak udah kita duduk di sebuah meja kotak atau meja bundar, sampein aja semua keluh kesahmu. Dari situ aku akan review, butuhmu apa sih kayak gitu. Dan itu aku selalu pingin kayak terbuka. Aku enggak pernah pingin juga antar saudara itu berantem. Kayak si A sama si B ternyata karena pekerjaannya begini begitu terus akhirnya ceng-cengan. Nggak mau. Aku maunya ketika lu ceng-cengan apa sih masalahnya? Oh, root masalahnya ini. Ya udah, kita cabut root masalahnya. Supayanya apa? Supaya mereka juga on the track lagi, lurus lagi kayak gitu. Aku selalu kayak gitu sih. Bahkan aku paling benci ketika kita bekerja terus ada tim yang tidak mematuhi SOP. Terus pada akhirnya setelah tidak mematuhi SOP, tapi nggak gentle, nggak mau menerima sanksinya. Itu aku benci banget, Bro. Kayak SOP udah ada, kamu udah diterangin jauh-jauh hari, sudah oke, sudah deal. Dan pada saat itu kamu melanggar, terus kamu tidak terima ke aku, terus ngancem. Ya udah,
semisalkan Koko ndak mau ngasih aku kompensasi, aku keluar aja. Ya monggo. Kamu bisa masuk, kenapa kamu nggak bisa keluar? Orang pintuku nggak pernah terkunci. Aku cuma sesimpel itu. Ya, karena semua hal yang baik bakal dipersatukan, semua hal yang buruk bakal Bener bro, meninggalkan. Udah. betul. Makanya aku lebih suka terjun langsung ke lapangan bro, karena ya aku bisa kok ngelakuin job deskmu kok. Gitu. Aku bisa kok istilahnya tanpa kamu aku juga masih berjalan walaupun paling pincang. Pincang kan cuma sekitar 1 minggu. Kayak istilahnya kita operasi. Habis itu ya jalan lagi. Iya. Simpel itu ya. Jadi kayak pokoknya karma lah, aku percaya karma bro. Kalau orang berbuat baik sama aku ya aku akan berbuat baik juga sama mereka. Bahkan orang jahat sama aku pun aku masih berusaha baik sama mereka. Ya kita gak bisa nyenengin semua orang juga kali. Aku gak bisa maksa kamu kan bro buat seneng sama aku. Kalau misalkan ada satu hal yang aku salah kan pasti kamu ngomong, aku bakal teriak Vin. Oke. Ya bener lah. Ya karena emang aku orangnya seperti itu Vin. Aku lebih seneng bro. Dan aku untuk kemajuan itu sedetail itu. Betul. Jadi emang ya emang harus seperti itu. Aku lebih seneng gitu bro, daripada kamu ngerasanya aku di belakang bro. Misalkan kamu sama adikmu, Mas Alvin kayak piye ngene. Nah, daripada gitu toh bro. Daripada aku ngerasanya mbek timku story kayak piye ngene. Mending aku ngomong, Mas Bu kowe aja ngene toh. Ini ngopo sih dadak ngene ya kan gitu. Ya bahkan timku juga sering menegur aku, Mas seperti ini. Itu tuh jangan pernah takut untuk menegur aku karena aku juga manusia dan aku butuh masukan dari timku. Hal itu tuh emang bener-bener kalau bahasamu kan family. Bahasaku cara teamwork yang benar itu seperti ini. Karena hal kayak gini nih bisa membesarkan visi misi kita. Aku juga selalu ngomongin mereka bro sama persis kayak kamu. Terus aku paling aku paling benci gini bro. Kayak kemarin nih sempat kejadian salah satu seorang timku takut hubungin aku karena adanya kendala di lapangan. Ya aku yang ngomong, ngapain sih? Orang telepon tinggal telepon loh. Kalau misalkan aku nggak ngangkat berarti aku sibuk. Kalau misalkan sampai aku nggak ngangkat pasti nanti akan tak telepon balik atau tak chat. Kalau pas aku meeting ya pasti tak chat. Selebihnya itu ya pasti aku akan telepon balik kayak gitu. Jadi nggak usah takut. Kayak tapi kan sungkan kok misalkan telepon Koko sambat kerjaan. Lah nek kamu sungkan terus aku kudu piye? Aku ngomong, orang kan aku bisa beresi masalahmu itu, kenapa harus sungkan? Aku bilang gitu. Aku lebih suka gitu sih, prefer. Kayak libatno aku, timetablemu tuh kasihno aku supaya aku iso ngerti. Nek sampai kamu keteteran aku iso backup gitu loh, Bro. Aku tuh pingin kayak gitu. Walaupun mungkin ya kayak tadi, aku nggak bisa nge-shoot, ya dicengin lah sama si Faro lah. Wah, bosnya nge-shootnya luput. Nah, gitu, Bro. Piye? Oke, next game kali ya. Boleh. Ini games kayak apa nih? Apa random question. Random question yang lu harus ambil dan lu baca. Di situ ada Instagram yang bikin pertanyaan ini dan ini semua di dalam sini aku nggak tahu sama sekali isinya. Gak tahu sama sekali. Karena ini memang random question. Yang dalam arti kalau kemarin tuh aku sempat ketemu sama orang dan sebagainya karena kesibukan dan sebagainya jarang ketemu orang, makanya timku yang membuat ini dan aku nggak tahu isinya. Silakan diambil satu, dibuka, itu nanti ada pertanyaan tapi yang nanyain biasanya ada di situ, itu Instagram atau sosial medianya. Silakan. Nah ini pertanyaannya nanti tak bacain, terus tak jawab. Nanti kamu juga melakukan hal yang sama? Curang. Oke. Untuk sesi ini oke. Aku ambil satu ya. Aku ambil satu ya. Aku baca ya, aku buka ya. Oh, yang bikin kamu suka. Tanda tanya. IG Lauker atau Iko. Yang bikin kamu suka. Wah, dalam bentuk apa ya bro? Yang bikin kamu suka ya. Aku sih apa yang paling aku sukai dalam hidup adalah persaudaraan dan kebersamaan sih. Itu paling. Apalagi yang bikin kamu suka dalam bidang apa ya, tak jawab dalam bidang hidup aja lah. Kebersamaan sama persaudaraan sih. Karena apa yang telah dipertemukan dan dipersatukan itu pasti ada energi yang bisa kita ambil dari situ. Entah itu positif ataupun negatif. Walaupun ada energi negatif yang kita serap, tapi gimana caranya energi negatif itu bisa kita rubah jadi sesuatu yang positif. Karena nggak mungkin semua orang itu nggak punya energi yang negatif. Bullshit lah. Kesempurnaan tuh hanya milik yang di atas buat aku. Karena kita manusia tuh pasti penuh dengan
negativity lah. Ya. Tapi aku yakin dari kekurangan-kekuranganmu itu jika kita bisa memanfaatkan atau membenarkan atau mengolah kekuranganmu itu tadi, itu pasti akan membuat persaudaraan dan kebersamaan kita atau pertemanan kita jadi lebih indah. Indah. Oke, saiki giliranku. Ya, giliranmu bos. Cengli aku kok. Ayo dong, bos dulu bos. Aku durung tau ngene iki. Moga-moga angel. Dikerjain amin. What the fuck? Nah, cinta itu apa menurutmu? Come on, please. Ya, pertanyaan bagus saudara-saudara bagi teman saya yang masih jomblo. Siapapun yang mau sama beliau langsung aja bos, hubungi bos. Nanti kita taruh nomor telepon di bawah sini, oke? Egi, siapa namanya Alan Bringos. Cinta itu apa menurutmu? Oke, ini dalam sih. Dalam bro. Karena aku tuh orang yang agak susah untuk jatuh cinta. Oke. Tapi cinta di sini, definisi cinta ini, saya pulang ke Solo ini atas nama cinta ya. Oke. Elaborate bro, coba jelasin. Jadi gini, sesayang itu saya sama ayah sama ibuku. Oke, amin. Kepulangan saya di Solo ini cuma untuk mereka berdua. Kalau karir saya di Bali ya, dikatakan bagus juga. Yang penting saya tuh nyaman. Kalau bagus itu lebih bagus ketika saya di Jakarta. Kalau cuannya bagus di Jakarta lah. Tapi kalau di Bali itu kayak nyaman aja, masih nyaman. Kalau ini aku sengaja pulang itu kan emang orang tua aku tuh sakit-sakitan ya. Orang tua aku sakit-sakitan dan baru pulang ini kayak saya meninggalkan semuanya yang udah jadi di Bali. Semua hal yang kalau seorang fotografer pasti paham banget apa yang saya maksud. Karena saya mungkin orang yang berani ngomong fotografer yang kalian bisa cek lah tentang saya gitu. Dan saya seberani itu. Dan ketika ngomongin cinta, mungkin cinta saat ini yang aku pikirkan ya orang tua. Karena saya pulang ke Solo ini ya demi mereka. Samalah usaha ini pun juga mungkin karena kedekatan orang tuaku ya. Aku jadi deket sesayang itu, terus kayak gitu tuh kayak rezeki kayak. Gak tahu ya, itu istilahnya mungkin alam tuh pengen saya harus bersama orang tua saya mungkin. Jadi biar gak hilang-hilangan lagi. Hokinya di situ. Dari situ sih kalau ngomongin cinta. Kalau kembali lagi tuh bro, niat baik itu tadi kan sebenarnya pasti kan akan diupai dengan sesuatu hal yang lebih baik dan lebih besar juga pasti. Situ aja toh. Iya sih. Oh gitu toh. Nek cinta yang lain. Gak tahu, aku tipe laki-laki yang susah jatuh cinta. Oke. Dan 4 jam untuk move on. Ketika putus sih cepat itu ya. Itu kan jam ya. Itu kan jam ya. Gila emang saya. Emang baper-baper itu mungkin karena dulu sering sakit hati ya. Wah kita dicurhat loh Ki. Wah Ki sih ya Ki. Gitu sih. Oke. By the way thank you Vin. Thank you bro. Untuk obrolan yang menurut saya ini kayak ya aku pengen mengenal kamu sebagai seru-seruan lah ya. Seru-seruan lah. As a businessman and a gentleman ya. Wush. Aku ngeliatnya gentleman juga amin, sih. Amin. Ya. Amin. Jadi istilahnya thank you for your time bro. Thank you bro. And see you in another season. Ciao.